Baik, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Novita Amelia Ekandari dari SMA Negeri 1 Tempuran dan rekan saya Yayah Nur Asia dari TK Al-Firdaus Cilemaya Kulon. Kemudian ada Ibu. Saya Ugi Sugiyarti dari SDN Pusaka Jaya Selatan 1. Oke, baik, kami akan mendemonstrasikan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, boys. Waalaikumsalam Bu Novita. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik. Bu, kalau nggak salah, kemarin katanya Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ugis, betul? Betul Bu Novita. Ya, jadi hari ini ada agenda Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ugis ya Bu ya? Oke, baik. Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ugis, mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti saya juga akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan dengan Bu Umi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian nih Bu, untuk kompetensi itu kompetensi mana sih Bu yang dikembangkan secara spesifik gitu? Ya itu tadi Bu Novita, saya juga ingin proses coaching saya memakai alutsista, dan saya juga memakai prinsip coaching, dan secara spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif, fokus. Jadi ketika saya fokus kepada coaching, apa yang coaching sampaikan itu bisa saya cermati sehingga saya bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi nih, dan saya juga dapat memberikan pertanyaan berbobot tentunya. Seperti apa ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tadi bisa nanti bisa dilaksanakan gitu ya Bu ya dalam kegiatan coaching. Oke, baik, itu mungkin terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching Ibu nanti dengan Bu Umi? Saya ingin saya dapat menggali lebih dalam lagi sehingga nanti Udi dapat menemukan solusinya sendiri gitu. Tentunya dengan didorong oleh saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, betul ya. Jadi ya Ibu ingin menggali permasalahan yang ada Bu Ugi sehingga nantinya Bu Ugi bisa menemukan solusinya sendiri. Betul ya Bu ya. Baik. Mudah-mudahan proses coaching Ibu nanti dengan Bu Ugi berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan ya Bu ya, dan mudah-mudahan juga tadi sesuai dengan harapan Ibu ya Bu Ugi bisa menemukan sendiri itu solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Ugi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, mungkin terima kasih Bu untuk perbincangan kita cukupkan dulu. Nanti setelah mungkin Ibu melakukan coaching, nanti kita akan melakukan perbincangan lagi. Semangat Bu, selamat melakukan coaching dengan Bu Ugi. Tentu dong, Oke, baik. Terima kasih ya, dicukupkan dulu ya Bu ya. Iya, Nanti kita akan berbincang kembali. Siap ya. Terima kasih. Baik. Siang Bu Ugi, gimana nih Bu Ugi? Ya, Bu Ain. Alhamdulillah Bu Ugi, kayaknya Bu Ugi sudah siap nih ingin menumpahkan semuanya ya saya di hari ini nih, dari kemarin kayaknya. Iya nih Bu. Iya, gimana kemarin saya telepon Bu Ais ada waktu apa tidak. Ini Bu, saya tuh punya sedikit permasalahan gitu ya di sekolah. Saya kan baru nih Bu ya, baru diangkat jadi kepala sekolah gitu ya. Yang namanya baru pasti segala sesuatunya itu kayak yang tadinya saya guru sekarang jadi kepala sekolah pasti berbeda lah ya. Apalagi ini masalahnya tuh di sekolah saya tuh gimana ya, kedisiplinannya kurang Bu ya, terutama tentang kedatangan ke sekolah gitu ya. Mereka tuh hampir
hampir semua gitu ya. Itu dari 9 guru gitu ya, 9 ya, ada hampir lebih dari setengahnya guru yang selalu datangnya kesiangan seperti itu Bu. Itu permasalahannya. Oh gitu ya Bu. Wah, apa sih namanya, jadi apa namanya, dapat permasalahan yang memang apa sedikit greget ya Bu Ugi ya, ingin segera mendapatkan solusinya Iya, ya. betul Ya. sekali, Bu. Kira-kira nih Bu Ugi nih, apa yang ingin Bu Ugi dapatkan nih dari pembicaraan kita sekarang ini? Ya, iya Bu, saya inginnya di akhir cerita gitu, di akhir sesi ini saya ingin mendapatkan solusi atau langkah-langkah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang tengah saya hadapi ini, karena memang permasalahan ini menurut saya sangat-sangat urgen gitu ya, karena dengan datangnya guru-guru yang telat itu pastinya akan menyebabkan gitu ya, anak-anak didik pun seperti dikasih contoh gitu. Kalau guru-guru ini datangnya siang, bagaimana mereka murid-muridnya bisa datang pagi, sedangkan guru itu kan tentunya harusnya jadi teladan gitu ya, bukan seperti itu kan harusnya gitu ya. Sedangkan saya gitu ya ingin sekali melihat anak-anak itu disiplinnya tinggi gitu ya. Inginnya tuh guru-guru gitu ya bisa menjadi teladan buat anak-anak, buat guru-guru di sekolah seperti itu. Jadi ingin menjadi guru-guru di sekolah tinggi itu menjadi teladan untuk peserta didik sehingga kondusif ya Bu Ugi ya. Nah dari permasalahan tadi nih, kira-kira Bu Ugi ada tidak nih bayangan atau rencana yang ingin Bu Ugi apa namanya, atau langkah-langkah ya yang ingin Bu Ugi lakukan gitu untuk permasalahan ini? Ya, untuk solusi ya Bu, mungkin untuk supaya permasalahan ini cepat ini ada sih sebenarnya sudah ada rencana, dan bahkan sebelumnya sudah berjalan sih ya, cuman belum maksimal mungkin ya, belum maksimal gitu. Jadi usaha yang saya lakukannya belum maksimal mungkin, sehingga masih ada aja guru-guru yang datangnya siang. Padahal di awal saya menjabat, saya udah membuat semacam aturan atau kesepakatan gitu ya, bahwa jam 7:15 semua guru baik itu kepala sekolah maupun guru-guru itu harus sudah ada di sekolah gitu. Tapi kenyataannya jam 7:30 masih ada guru yang belum datang. Bahkan ada guru yang datang jam 8 itu baru datang. Padahal saya yang rumahnya jauh dari sekolah, saya kan beda kecamatan Bu ya, yang jauh pun saya berusaha untuk datang pagi karena berdasarkan kesepakatan tadi kan di awal gitu. Saya saja jam 7:15 gitu ya sudah ada di sekolah, sedangkan guru-guru masih aja ada yang lebih dari itu, bahkan sampai jam 8 baru datang seperti itu. Iya Bu Ugi, benar sekali. Tapi saya mengapresiasi Bu Ugi nih, apa Bu Ugi memikirkan itu ya, gitu, daripada Bu Ugi misalkan misalkan saya biarin aja lah keadaan gitu seperti ya. itu, bodo amat ya Bu Ugi ya. Tapi Bu Ugi ada apa ya, ada rasa ingin memperbaiki Iya, itu ya. betul. Nah dari usaha maksimal yang Bu Ugi harapkan nih, kira-kira langkah-langkahnya apa aja nih Bu Ugi yang akan diterapkan? Sebenarnya yang sudah saya terapkan itu tadi ya, jadi teladan berarti ya. Saya kan bisa datang lebih pagi gitu ya, berarti itu membuat jadi teladan buat guru-guru, selain buat murid-murid juga gitu. Saya udah berusaha menjadi teladan dengan datang lebih awal seperti itu Bu. Sebenarnya ada sih rencana yang ingin saya tingkatkan lagi gitu ya. Rencananya saya akan membuat jadwal piket Bu. Sepertinya membuat jadwal piket itu akan lebih ini ya ke guru untuk meningkatkan kedisiplinan seperti itu Bu. Jadi rencananya saya akan membuat daftar tiket dulu gitu ya. Kemudian saya juga akan membuat daftar tiket pemimpin pembiasaan gitu. Karena sekarang ini saya punya pembiasaan Bu di sekolah. Saya pagi-pagi itu melaksanakan pembiasaan 15 menit bersolawat gitu ya. Karena saya ingin anak-anak didik saya itu dari segi emosionalnya itu lebih terkontrol. Karena saya punya pengalaman dengan banyak bersolawat, kita akan lebih bisa mengontrol emosi seperti itu. Jadi saya ingin menerapkannya di sekolah juga. Jadi semua
warga sekolah inginnya saya tuh 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran semua mengikuti pembiasaan tersebut. Jadi saya ingin membuat jadwal pemimpin pembiasaan gitu. Jadi ada dua tuh Bu yang direncanakan itu membuat jadwal tiket sama membuat jadwal pemimpin pembiasaan dari guru, tentunya dari guru. Jadi mindfulness yang Bu Ugi lakukan itu dengan sholawat ya. Iya, Wah, seperti bagus itu. sekali ya Bu Ugi ya. Baik Bu Ugi, adakah kolaborasi Bu Ugi dari langkah-langkah yang Bu Ugi atau rencanakan itu? Bu Ugi kan mungkin kepala sekolah, Bu Ugi bisa melakukan itu sendiri. Namun apakah tentunya butuh gitu kolaborasi dari guru-guru atau peserta didik itu sendiri Bu Ugi? Iya. Atau semua mungkin dari penjaga ya? sekolahnya, tukang kantinnya, atau bagaimana sih Bu Ugi untuk menerapkan itu semua? Iya, sebenarnya ini teh terinspirasi ya Bu ya, kegiatan 15 menit itu teh terinspirasi dari dulu kelas 3 Pak Endang di situ ya. Dia itu kan menerapkannya di kelas 3 dulu tuh dulunya Bu. Nah setelah perkembangannya ternyata beda antara kelas 3 sama kelas lain. Kelas 3 menerapkan 15 menit gitu ya, di kelasnya itu berselawat. Jadi karakter anaknya itu lebih bagus Bu gitu ya. Jadi anak-anak jarang yang berantem gitu ya. Di kelasnya adem gitu ya, anak-anaknya jadi fokus ketika pembelajaran gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menerapkannya di semuanya gitu ya, dari mulai anak-anak sampai ke gurunya juga mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kita di lapang tuh Bu, kegiatannya gitu, seperti itu. Jadi ada satu guru nantinya yang memimpin gitu, memimpin untuk kegiatan pembiasaan tersebut. Alhamdulillah itu sudah benar-benar rencana yang sepertinya akan berjalan Bu. Baik, kira-kira indikatornya nih Bu Ugi nih, dari rencana Bu Ugi tadi nih, kalau dikatakan angka ya, angka 1 sampai 10 nih kira-kira nih, kalau rencana itu dilakukan berapa nilai Level berapa? Iya, level berapa? Oke. Jadi dari yang sebelumnya mungkin levelnya keadaan sekolah gitu ya Bu, dari tingkat kedisiplinnya adanya di level 5 mungkin Bu ya, karena di awal-awal memang guru-gurunya ya selalu seperti itu, datangnya siang. Nah dengan usaha-usaha tadi yang tadi saya sudah bicarakan sama Ibu, mungkin saya bisa mencapai level 7 atau 8 mungkin bisa Bu ya. Dengan kegiatan seperti itu saya berharap akan adanya peningkatan disiplin dari pihak warga sekolah, termasuk guru gitu di situ. Mungkin akan mencapai level 8, saya yakin itu pasti bisa itu. Jadi Bu Ugi ini jika nih sudah dilakukan semuanya, kemudian juga tadi Bu Ugi ini mencapai level 8 nih, kira-kira keberhasilan itu dapat dilihat dari apa? Oke, level indikator ya, Iya, indikator keberhasilannya. Kalau guru-guru sudah bisa datang minimal gitu ya jam 7:30 lah, nggak 7:45 juga, 7:30 udah ada semua di sekolah gitu ya, karena kita mulai pembiasaannya 7:30 gitu ya, minimal seperti itu. Atau lebih bagus lagi jam 7:45 memang guru-guru sudah semuanya datang atau berada di sekolah. Itu menurut saya itu berarti udah tercapai tuh level 8-nya. Kalau sebelum 7:30 guru sudah ada di sekolah, seperti itu Ibu. Wah, Bu Ugi ini kayaknya semangat sekali ini ingin melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira apa nih rencananya nih? Rencananya sebenarnya sudah dari kemarin sudah direncanakan, namun pasti akan lebih bagus lagi secepatnya dilaksanakan untuk penjadwalannya itu Bu. Nanti malam mungkin saya akan membuat rencana itu, membuat jadwalnya gitu. Jadi di besok paginya saya bisa mendiskusikannya dengan guru-guru. Jadi guru-guru tahu aturannya, kemudian mereka menyepakati dan kita semua melaksanakannya seperti itu Bu. Jadi secepatnya akan dilakukan. Ya. Nah, untuk sekarang ini baru tahap rencana dan Bu Ugi akan melaksanakannya. Saya harap nanti kita di pertemuan selanjutnya Bu Ugi akan cerita lagi nih apa yang sudah didapat dari rencana tadi. Ya Bu Ugi ya. Baik, kira-kira cukup Bu Ugi hari ini? Cukup Bu. Cukup Sudah ya. cukup ya. Baik Bu Ugi. Ya.
baik. Terima kasih Bu Ugi ya, ditunggu ya Terima kasih ya. perkembangannya ya. Ya, Tadi terima ya, kasih, Bu. mudah-mudahan Waktunya. levelnya nggak Iya. sampai 8 sampai 10 ya. Tuh, Iya. yang diharapkan. Terima kasih Boy Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama Bu Ugi. Oke, baik Bu Ais. Iya, Bu Novita. Alhamdulillah tadi saya udah melihat proses coaching Bu Ugi ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah tadi proses coachingnya udah berjalan dengan baik tentunya ya Bu ya. Oke. Di akhir sesi ini Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bu Ugi ya Bu ya, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan. Untuk yang pertama nih Bu, setelah tadi Ibu melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Ugi, apa aja yang udah Ibu lakukan tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Novita, alhamdulillah tadi saya sepertinya sudah memiliki kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Novita ya. Saya juga sudah mampu mendengar dengan aktif, saya mampu menghadirkan diri saya secara penuh, dan saya mampu memberikan pertanyaan kepada Bu Ugi sebagai identifikasi permasalahannya. Itu Bu Novita. Baik sekali ya Bu ya. Tadi juga setelah saya melihat nih proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ugi, di sini juga saya membuat catatan nih Bu ya, bahwa tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi alur tirtanya itu udah dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Kemudian tadi juga saya udah melihat Ibu sudah bisa hadir secara penuh gitu ya, sehingga tadi juga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga bisa mendengarkan dengan aktif gitu ya, sehingga tadi Bu Ugi dengan luar biasa bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya Bu Ugi, sampai akhirnya di akhir Bu Ugi bisa menemukan sendiri tuh solusi apa yang bisa Bu Ugi lakukan untuk mengatasi permasalahannya itu gitu ya Bu. Itu sangat baik sekali nih tentunya ya Bu ya. Alhamdulillah sampai tadi Bu Ugi luar biasa dari permasalahannya itu bisa didapatkan solusi gitu ya dari hasil coaching Ibu tadi. Kemudian Ibu di akhir nih, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bu dari saya. Berdasarkan tadi kegiatan coaching yang udah Ibu lakukan dengan Bu Ugi nih, yang telah Ibu lakukan tadi itu indikator, kira-kira nih indikator apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan di waktu mendatang, mungkin seperti itu. Saya akan mendengarkan lebih aktif lagi, saya akan mendengarkan dengan rasa. Saya juga tidak ingin di proses coaching saya itu adanya asumsi atau pelabelan ataupun dan yang lain-lainnya yang memang itu tidak ada di prinsip coaching ya. Iya Bu Novita tentunya itu, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan yang terbuka ya, agar coaching lebih terbuka lagi menjawabnya dan dapat mengungkapkan permasalahan yang ada. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama itu ingin hadir secara aktif, hadir secara penuh ya Bu ya. Kemudian itu kita harus menghindari pelabelan ya Bu ya. Betul ya. Ketika kita melakukan coaching kita harus menghindari pelabelan. Kemudian juga tadi Ibu akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya Bu ya, sehingga nanti si coaching itu bisa lebih mengidentifikasi lagi permasalahan yang dia hadapi sampai nanti dia bisa menemukan sendiri solusi betul dari permasalahan. Gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ugi udah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu melakukan coaching di lain waktu bisa lebih baik dari ini ya Bu ya. Bu Novita. Dan mudah-mudahan nih Bu Ugi juga bisa mengatasi mengatasi permasalahannya dengan tadi upaya-upaya yang akan Ibu Ugi lakukan, mungkin seperti itu ya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan sesi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan yang sehat, dan mudah-mudahan Bu Ugi juga bisa selesaikan segala permasalahan. Terima kasih Bu Novita.